Shalom, Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Kamis Pekan Biasa ke-33 18 November 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai 44. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, Ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Vincentius Supartin dari Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari terkasih, Injil pada hari ini mengajak kita bersama melihat kisah Yesus yang menangisi nasib Yerusalem yang nantinya akan hancur karena tidak mengindahkan Allah lagi. Yerusalem tidak mengerti saat bila mana Allah melawatnya, sehingga tidak menerima kedatangan anak Allah dengan baik dan bahkan kelak akan menyalibkannya. Tentu yang lebih ditangisi Yesus bukan bangunan kota, tetapi terlebih manusia yang ada di dalamnya, bangsa Yahudi yang sulit percaya kepadanya, yang tidak mau terbuka pada anak manusia. Yesus merasakan nada penolakan orang Yahudi terhadap dirinya, dan dia sadar bahwa di kota inilah ia akan mengalami penderitaan, ditolak, dan akhirnya dibunuh. Yesus mengeluh dan mengkritik kota Yerusalem. Tentu saja poin kritikan Yesus bukan sekedar soal bangunannya yang waktu itu masih berdiri tegak dan hebat, tetapi terlebih para penduduknya, orang-orangnya yang begitu membanggakan kota Yerusalem yang megah. Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa Yerusalem akan runtuh pada saatnya. Tiada batu yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua penduduknya akan dibinasakan. Dalam sejarah, hal itu terjadi pada tahun 70 ketika tentara Romawi menghancurkan kota Yerusalem beserta bait sucinya. Menggunakan peristiwa yang akan terjadi itu, Tuhan Yesus menunjukkan agar orang tidak membanggakan diri dengan segala kemegahan lahiriah mereka, tetapi mengandalkan apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dan itu adalah kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yerusalem justru menolak Yesus dan menyalibkan Dia. Padahal damai sejati hanya mengalir dari kepercayaan
dan persahabatan dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang Jawa bilang bahwa hidup itu berputar seperti roda, cakra manggilingan. Ada saat kita berada di atas, serba lancar dan enak, mungkin bahkan dengan kuasa dan harta melimpah. Tetapi pada saat lain kita berada di bawah, serba menderita dan susah, tidak mempunyai apa-apa. Hal seperti itu sering terjadi silih berganti. Mungkin ada orang yang dari awal hingga akhir enak terus, jaya terus, tetapi suatu saat seseorang juga akan surut. Ketika sudah lanjut usia, fisik sudah lemah, suara tidak jelas karena sudah ompong, terlebih ketika menjelang ajal, tampak bahwa saat berada pada roda paling bawah terasa sekali. Ya, itulah kehidupan. Orang-orang berusia muda, umur 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, kiranya masih merasa jaya dan kuat, merasa berada di puncak karir. Tetapi ketika sudah berusia 60-an, apalagi 70-an, orang tentu sudah memandang kehidupan ini secara berbeda. Ketika masih muda, semuanya terasa mudah dan lancar secara fisik. Tetapi dengan berjalannya waktu dan usia, orang akan merasa betapa terbatas fisik dan hidup ini. Ketika hari berganti, itu berarti usia kita juga bertambah satu hari dan masa tua kita semakin dekat. Orang dapat menjadi galau jika hanya memperhatikan soal ini. Akan tetapi amat berbeda jika kita fokus hanya pada apa yang mendatangkan damai sejahtera, yakni percaya dan menjalin persahabatan dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Dari Kristuslah kita akan memperoleh makna kehidupan yang sejati, dan dari sanalah mengalirlah damai sejahtera yang sejati pula. Berbeda halnya kalau kita hanya mengejar karir, kesenangan, wisata kesana kemari, makan ini itu di tempat kuliner yang baru. Damai sejahtera sejati tidak akan kunjung muncul. Yesus sering juga menangisi kita semua karena kita pun sering menolak Dia dan menyengsarakan Dia. Lewat tindakan kita yang kadang menjauh dari Tuhan, yang mencelakakan orang yang lain, yang tidak percaya kepadanya. Semua itu menjadikan hati Yesus sedih dan menangis. Kalau kita ingin mengurangi tangisan Yesus, maka kita diajak untuk selalu membangun diri dan bertindak baik sesuai dengan perintah-Nya. Kalau kita hidup dalam cinta kepada Allah dan sesama, hidup dalam pengampunan, kita sudah membantu Yesus tidak menangis. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.